adik-adik, pagi hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Nah, adik-adik jangan males-males ya, kita harus semangat. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Mbak Elis. Nah, yang kajian ini namanya Mas Yoel. Halo Mas Yoel. Nah, yang gitar ini namanya Mas Yati. Halo Mas Yati. Nah, udah pada kenal kan? Nah, maka dari itu, ayo kita bangkit berdiri untuk memulai pujian pada pagi hari ini. Nah, pujian kita pada pagi hari ini adalah Matahari Bersinar Terang. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, jangan males-malesan, ikutin gerakan Mbak Elis ya. Yuk, musik! Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kau sudah sertai kami. Biarlah kami juga Kau sertai untuk sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Lancarkanlah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Kau sertai agar firman yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu firman Tuhan ku dengar. Di tanggal 2 Agustus 2020. Hari ini bersama dengan Mbak Novi dan juga Mbak Ayu. Hari ini kita mau belajar bersama tentang firman Tuhan yang akan kita ambil dari mana Mbak Ayu? Kita akan ambil dari kitab Kejadian 32 ayatnya yang 22 sampai dengan 32. Nah, adik-adik semua sudah siap Alkitabnya? Dibuka bersama-sama ya. Kita akan bersama-sama membaca. Kita bergantian ya Mbak. Ya, Mbak Ayu ayat yang genap, ya. Aku ayat yang ganjil. Sudah siap semuanya buka Alkitabnya? Kita tunggu dulu adik-adik membaca. Ya, kita tunggu dulu Mbak Novi. Oke. Oke, adik-adik sudah siap? Sudah siap? Kita mulai Mbak Ayu. Kejadian 32
Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah di hadapan engkau, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita mau melihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada malam itu, Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel. Nah, itu tadi video tentang Yakub. Yakub ini tadi
mau pergi menyeberangi sungai apa Mbak Ayu? Sungai Yakub ya, bersama dengan istri, anaknya. Berapa anak Yakub? Ada 11. Banyak sekali ya. 11 anak Yakub menyeberangi sungai Yakub. Nah, kenapa sih apa yang sedang terjadi dengan si Yakub ini Mbak Ayu? Nah, ceritanya Mbak Novi, Yakub ini dia sedang galau. Wah, Yakub bisa gelisah ya, sedang mengalami ketakutan Yakub ini. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik? Kenapa Pak Yakub ini sedih? Kenapa Pak Yakub ini khawatir, takut? Takut apa? Gitu. Takut apa Mbak Ayu? Nah, Pak Yakub ini dia takut dengan saudaranya yang bernama siapa yo? Saudaranya siapa? Esau. Nah, karena Yakub ini pernah menipu Esau. Ya, Jadi betul. Esau itu harusnya punya hak kesulungan, dia diberkati oleh ayahnya. Tetapi karena ayahnya sedang sakit waktu itu, yang datang justru si Yakub. Nah, Yakub ini merasa bersalah dan dia takut bertemu dengan Esau. Nah, di sini tadi diceritakan juga di video tadi ada udah lihat si Pak Yakub ini sedang berkelahi dengan seseorang. Kalau di video tadi bentuknya seperti bayangan gitu ya, tidak dimunculkan mukanya. Nah, ternyata Pak Yakub bilang di sini kalau dia itu melihat Tuhan secara muka dan dia berkelahi dengan sosok ini. Tetapi yang menarik, kenapa Pak Yakub justru menang dan yang disebut Tuhan di sini kalah? Kira-kira kenapa Mbak Ayu? Nah, jadi Mbak Novi, kenapa kok di sini yang menang adalah Pak Yakub? Nah, dari sini Tuhan itu mempunyai rencana. Tuhan mengucapkan untuk Pak Yakub ini menang atas perkelahian itu. Nah, Jadi di sini memang sudah kehendak Tuhan, Ya, bukan karena betul. Tuhan lemah, tapi karena Tuhan berkehendak ya, berkehendak kalau Pak Yakub ya. yang menang. Menang. Nah, ini untuk menunjukkan apa ya, kepercayaan diri Pak Yakub ini supaya kembali lagi supaya Pak Yakub ini tidak takut, tidak gelisah ketika dia akan bertemu dengan Esau, dan Pak Yakub ini bisa Pak Yakub ini istilahnya apa ya, memberikan semangat ya kepada si Yakub ini bahwa kamu bisa bertemu dengan Esau tanpa ada rasa takut gitu. Nah, dan untuk yang pertama kalinya juga tadi kan di sini disebutkan siapa nama kamu? Nama aku Yakub. Nah, Tuhan memberi nama baru bagi Pak Yakub ini. Namanya siapa Mbak Ayu? Nah, Pak Yakub ini diberi nama baru, yaitu namanya adalah Israel. Jadi sejak ini disebutnya adalah Israel. Nanti ke-11 anaknya ini menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa Israel. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, kira-kira dari cerita Pak Yakub ini kita bisa belajar tentang apa Mbak Ayu? Nah, dari sini kita bisa belajar bersama-sama ketika kita takut, kita gelisah seperti yang dialami Pak Yakub ini, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kita berserah kepada Tuhan. Dengan demikian nanti Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita nggak takut lagi, kita nggak gelisah lagi, begitu Mbak Novi. Kita adik-adik di rumah pasti pernah mengalami rasa takut kan? Takut misalnya ketika ujian nilainya jelek, takut misalnya tidak naik kelas, atau berbagai macam ketakutan yang lain. Takut, khawatir, sedih, merasa bersalah karena salah dengan seseorang. Nah, ketika kita minta pertolongan Tuhan, kita minta berkat dari Tuhan, rasa takut itu akan hilang. Begitu ya Mbak Ayu? Ya, betul Mbak Novi. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini, sudah melihat video yang telah tadi ditampilkan. Semoga bisa memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup sekolah minggu hari ini, cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh belajar dari seorang Yakub yang berserah kepadamu. Mohon berkat-Mu ketika dia dalam ketakutan, kegelisahan karena rasa bersalahnya kepada Esau. Kiranya kami pun juga seperti itu Tuhan, ketika kami mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kami bisa berserah kepadamu, mengandalkan Engkau, memohon berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan atas
cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya kami terberkati oleh firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana firmannya? Pada dengerin kan? Luar biasa tentunya, ya kan? Nah, sekarang adik-adik kita mau persembahan. Nah, persembahannya jangan lupa di rumah persembahan dulu. Besok kalau kita ketemu lagi, persembahannya dikumpulkan, oke? Nah, nyanyian untuk persembahan hari ini adalah Kupri Persembahan. Yuk, musik yuk, Mas. Nah, adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini Kau sudah sertai, Kau sudah lancarkan sekolah minggu kami pada hari ini. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat membangun gerejamu dan dapat membantu satu sama lain, ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah minggu ini Tuhan. Walaupun terjadi pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu adalah anak-anak yang bersemangat dalam sekolah minggu. Kami juga percaya Tuhan bahwa firman-Mu selalu di hati mereka dan akan tetap mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Kau sertai untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Kau memberikan kesehatan dan kepintaran kepada mereka. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Kami hendak berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai orang tua kami. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kami Tuhan, sehingga orang tua kami mampu untuk mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu menyertai kami, walaupun pada saat ini kami tidak dapat bersekolah secara langsung. Kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan memberikan kami kepandaian dan memberikan kami kepintaran untuk sekolah kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Melanjutkan doa teman-teman kami Tuhan, kami kali ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan keselamatan bagi bangsa ini, dan kami juga berdoa tentang pandemi yang masih melanda bangsa ini dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berkati, semoga kami bisa pandemi ini, pandemi virus corona ini segera berlalu. Kami bisa melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari tingkat bawah sampai tingkat presiden. Berkatilah pemimpin kami ini agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada negara ini, pada bangsa ini. Dan kami akan akhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan sehingga sampai hari ini kami masih bisa menjalankan sekolah minggu online kami. Tuhan, kami akan akhiri doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang sakit. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, marilah kita bangkit berdiri.
kita mau mengucapkan Imam Rasuli dengan mengangkat tangan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, sekarang sekolah minggu online kita sudah selesai. Marilah kita menutup sekolah minggu ini dengan mengangkat satu